Apa yang disempurnakan? Ternyata yang disempurnakan ini. Dulu belum ada lempar-lemparan batu. Sekarang? Mereka datang ke Arab. Apa yang dilakukan umat muslim nih? Bang, itu salah, Bang. Lempar-lemparan. Nih. Bukan yang dimaksud itu, bukan itu, Bang. Salah, Bang. Kalau gitu yang mana? Nih, lihat tuh umat muslim desak-desakan lemparin rumah setan. Nah, semakin dilempar. Dulu nggak segede ini. Dulu tidak sebesar ini. Semakin dilempar, Kenapa semakin makin gede. gede? Malah jadi 3 sekarang. Wah. Bang, kenapa makin gede? Abang? Dulu belum Balang ada. juro, ya? Di Balang dalam juro. Injil, sebentar. Di dalam Injil tidak ada perintah main lempar-lemparan batu. Nah, setelah muncul agama Islam disempurnakan main lempar-lemparan batu. Ini namanya Abang, bukan dengarkan aku sebentar. dulu ya, Bang. Ini namanya bukan menyempurnakan, ini namanya mensempurnakan. Enggak, aku nggak mengerti. Masih Mau aku mengangkat kaji, saya masih jadi aku ustadzmu? pelajari lagi. Mau mengangkat saya Ya, jadi ustadzmu masih aku enggak? pelajari lagi ya. Sebentar, Ya, mau masih mengangkat saya jadi ustadzmu enggak? Kagak lah Bang Edis, nggak ada salah. Gimana lah Bang Edis? Loh, Emang aku ini nggak waras Kalau apa-apa, gini, aku waras kalau apa, saya nanti ustadz online. Ustadznya kan online, jarak jauh. Nanti kalau ustadznya mondok, nanti bahaya, bisa hamil. Loh, banyak kasus ibu-ibu menyekolahkan putrinya ke pondok pesantren. Tetapi malah hamil. Tadi kan disuruh apa? Disuruh mengatakan apa? Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Tapi Muhammad malah bilang kiamat hari Jumat. Makanya Muhammad melanggar offside. Muhammad tuh kalau main bola offside. Nah, apakah kiamat akan terjadi di hari Senin? Tidak, tetap Tidak. hari Jumat. Kiamat hari Rabu nggak mungkin, Selasa nggak mungkin, Nggak. Kamis nggak mungkin. Nggak. Artinya orang akan tidak bakal takut. Dia tidak akan takut untuk berbuat maksiat di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Karena tidak bakal kiamat. Ini abang ini sering-sering nengok-nengok bawa kolong. Ya ada apa sih? Enggak, saya ini ada ini. Saya kan di warung nih, Bang. Gitu doang. Oh, sambil jaga warung. Bentar. Waduh, sambil jaga warung dia teman-teman. Inilah Pak Ustadz, bagaimana ini umat saja girohnya tumbuh untuk menjawab. Kenapa Ustadz malah lari tunggang langgang? Kaum muslimin, lihat nih. Umat-umat yang tidak tahu apa-apa, yang unyu-unyu, girohnya bangkit. Oh, hilang dia kan, hilang, lari. Bagaimana umat yang ilmunya tidak ada, pas-pasan. Mereka girohnya bangkit untuk menjawab. Bukankah ini tugas seorang ustadz untuk menjawab syubhat-syubhat yang saya lontarkan? Makanya ustadz-ustadz jangan maunya terima amplop saya. Sendiri pertanyaannya dari Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Udah, kita belum bahas itu. Terus abang kok nyampe di sunat dulu? Aku juga bingung lah bang. Ya yang diterangkan sudah, di kalau sini, begitu ya. apanya yang disempurnakan? Ya, dalam kitab Zabur, Taurat, Injil itu belum sempurna. Maka diturunkan kitab saya yang namanya apanya Al-Quran, yang kitab disempurnakan? Yang disempurnakan apanya? Ya dalam isinya kitab itu bang, Contoh, tentang keterangan kan contoh. itu kalamullah ya, kalamullah tentang apa yang harus dikerjakan manusia di dalam dunia. Manusia intinya gini kan, manusia itu kerjakan yang baik, tinggalkan yang tidak baik ya, ringkasnya ya bang ya. Saya minta Ringkasnya contoh ya. spesifiknya dari tadi nggak jelas. Contoh spesifiknya Contohnya dong. Apa gini? Di dalam Bible tidak ada, belum ada perintah main lempar-lemparan batu. Lalu sekarang disempurnakan. Nih, saya kasih contoh nih. Inilah yang Abang ngerti disempurnakan. nggak kenapa kita lempar-lemparan batu aduh. dulu? Saya tanya abang. Sebentar, sabar, pelan-pelan. Gantian dulu bicaranya ya, nih. Iya. Dulu, sabar. nih, inilah yang disempurnakan. Nih, saya balik kamera saya, nih. Apa yang disempurnakan oleh agama Islam yang sebelumnya belum ada di dalam di dalam Injil dan Taurat, nih. Biar saya kasih tunjuk apa yang disempurnakan ya teman-teman ya. Sebentar saya balik kamera saya. Nih, saya hilangkan dulu ininya. Apa yang disempurnakan?
ternyata yang disempurnakan ini. Dulu belum ada lempar-lemparan batu. Sekarang Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Bang, itu salah, Bang. Lempar-lemparan. Nih. Bukan yang dimaksud itu, bukan itu Bang. Salah Bang. kalau gitu yang mana? Kalau begitu yang Bukan itu. mana? Yang dimaksud lempar-lemparan batu itu namanya Dulu belum Balang ada jumroh, ya? di Balang dalam jumroh. Injil. Sebentar, di dalam Injil tidak ada perintah main lempar-lemparan batu. Nah, setelah muncul agama Islam disempurnakan main lempar-lemparan batu. Ini namanya Abang, bukan dengarkan aku sebentar. dulu ya, Bang. Ini namanya bukan menyempurnakan, ini namanya mensempurnakan. Bang, sabar. Bang Edis aku ngomong dulu dikit Nekat aja. yang Ya. nyata kalau begini caranya. Bang Edis, aku ngomong dulu dikit Nah. aja ya. Hmm. Nah, gini. Ini kalau yang dimaksud lempar-lempar itu bab haji Bang ya. Kita ganti kayaknya babnya, bab haji ya. Yang dibicarakan lempar tuh bab haji. Beda dengan yang kita menyempurnakan Al-Quran, yang kita sunat, udah beda Bang. Itu bab haji. Terus Kenapa apa kita yang ada lempar? disempurnakan, Neng Khadijah? Apaan yang disempurnakan? Bang Edis yang terhormat ya. Yang dimaksud lempar itu namanya balang jumroh. Mungkin Bang Edis nggak ngerti apa itu balang jumroh. Tahu saya lempar jumroh. Lempar Iya. jumroh, lempar batu kan? Yang makin dilempar Iya. makin gede kan? Enggak lah Bang, itu sama dengan mengumpamakan kita itu ibarat Lempar melemparkan jumroh setan. itu, dengar ya, gini, itu adalah salah satu bukti penyempurnaan agama Islam terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nih sebentar ya, nih. Lempar jumroh itu kan melambangkan melempar setan, melempar rumah Ya, setan, betul? Nah, Betul. ketika rumah setan dilempar, bukan setannya kabur, malah makin gede. Tidak percaya dia saudara. Nih, ini adalah jumroh, ya kan? Lempar jumroh ini. Nih, lihat tuh umat muslim Ya. desak-desakan lemparin rumah setan. Nah, semakin Ya. dilempar, dulu nggak segede ini. Dulu tidak sebesar ini. Semakin dilempar, Kenapa semakin makin gede. gede? Malah jadi 3 sekarang. Wah. Bang, kenapa makin gede? Abang, dengarkan ya. Kenapa makin gede? Makin banyak umat Islam yang berantusius untuk melempar setan-setan Iya, yang tapi ada. semakin besar. Seharusnya kalau semakin banyak umat muslim yang lempar setan, setannya makin hilang, makin kecil lagi, makin gede. Ya karena berkembangnya dunia, makin banyak umat juga makin banyak setan. Loh, sekarang kalau semakin banyak umat muslim, seharusnya setan semakin kabur atau semakin kuat? Kan itu perumpamaan aja lah, Bang. Nggak mungkin setannya bisa gede. Perumpamaan lah, Bang. Kalau sebentar, kalau semakin banyak orang yang beriman, maka logikanya setan semakin takut atau semakin besar? Makin banyak orang beriman, juga makin banyak orang yang tidak beriman. Karena dunia ini makin lama makin banyak manusia. Makin banyak orang yang beriman, logikanya setan semakin dikit atau semakin mengecil karena dia udah kebakar kan takut. Tidak bisa lah, Dibakarin Bang. ayat Karena ini. setan nggak bisa mati, Bang. Dari itulah kita harus berpikir Kata logis. siapa logikanya. setan tidak bisa Setan mati? nggak bisa mati. Allah bisa mati tidak? Tidak bisa karena Berarti Tuhan. sama dengan Allah. Lah, kalau Lah, Allah bisa aduh, mati, gimana itu nih Tuhan berat ini, Abang lah aduh. yang mati. Makanya Bang, Abang Edis, aku mau ngomong sama abangnya. Soalnya abang itu namanya Yesus itu kan ya. Mau lompat kemana-mana. Kan abang itu tadi juga lompat ke balang jumroh. Seharusnya kita nggak bahas Gini, balang jumroh. yang saya maksud Aku suka begini, selesai Bu abang Khadijah. balang jumroh. Bu Khadijah, Gimana? Sedikit gini sana loh. sini aku, Bang. Begini, tadi ini kan kita berbicara mengenai Muhammad yang didapati sesat. Dan Bu Khadijah sudah mengiyakan, betul? Ya, Nah, bagaimana mungkin Muhammad yang didapati sesat, malah Anda ikuti orang dia saja sesat? gini, kenapa saya ikuti? Selama saya beragama Islam dan menjalankan perintah Allah seperti sholat apa-apa itu, gimana ya? Aku tenang, damai, tidak ada keraguan di dalam hatiku tentang agamaku, Baik, tentang tidak ada keraguan. Kita tes ya. Boleh kita tes? Tidak ada keraguan? Ya, Baik.
Kalau memang tidak ada keraguan di dalam agama Islam, saya mau tanya nih. Jujur tapi jujur. Ya. Coba. Ya. Apakah umat muslim itu wajib sholat subuhnya kunut atau tidak kunut? Kalau dari kami, aku kan orang Nahdliyin ya Bang ya, Nahdlatul Ulama. Itu Syafi'iyah, Hanafiyah pakai kunut. Kalau yang bukan itu? Tidak kunut, tidak apa-apa. Berarti yang mungkin benar yang mana? Hambali dan Hanafi ya. Berarti yang benar yang mana? Itu nggak bisa karena kunut itu Nah, hukumnya kata sunnah. saya tadi tidak keraguan. Tidak ada keraguan. Edis. Sekarang mulai pusing ragu. Aku nggak pusing. Karena aku mengerti agama Bang Edis. Tunggu sebentar. Dengarkan Satu penjelasan. bilang kunut, satu bilang tidak kunut. Yang benar yang mana? Akhirnya Bang dua-duanya Edis. benar. Seandainya aku orang bingung ya, nggak mungkin seperti ini. Aku bisa menjelaskan. Apa yang ditanya gini, aku ada alasan, aku bisa Oke. apa itu menjawab. Oke, Karena sekarang aku saya tanya. Yang benar itu kunut atau tidak kunut? Tidak kunut tidak apa-apa, kunut tidak apa-apa. Kenapa Bang? Kunut hukumnya sunnah. Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala. Ditinggalkan tidak apa-apa. Itu dari hukum. Baik. Makanya agama sempurna itu Gini. agama Islam ada sunnah, Begini. ada wajib. Kenapa? Kenapa? Oke, saya tanya dulu. Ibu Khadijah akui nggak banyak perdebatan di internal Islam mengenai kunut dan tidak kunut? Banyak. Oke, mereka berdebat kan? Itu hanya orang nggak ada kerjaan lah Bang berdebat seperti itu. Enggak, masalah nggak ada kerjaan nggak masalah. Intinya ada perdebatan, betul? Ada. Ada Yaitu perdebatan. Karena hukum tadi ya. Karena Oke. hukum ya. Lalu akhirnya Anda ngambil jalan tengah. Kunut nggak apa-apa, tidak kunut tidak apa-apa, betul? Emang pelajaran agamaku seperti itu Iya, aku karena terima dari boleh sekolah. berdusta. Bukan Bang, bukan berdusta itu. Emang Ada itu dalilnya. penjelasannya. Jika ada orang yang berkelahi, ya kan, harus dicari jalan tengah. Boleh bohong satu sama lain. Itu ajaran agama Islam. Loh, itu nih. Dalam Islam Loh. boleh bohong atas kebaikan Bang ya. Ini Iya, kebaikan. makanya kalau ada perbedaan mazhab, maka umat Islam harus berbohong, betul? Tidak lah, karena itu Loh, ajaran agama Islam. Kata siapa, Bohonglah untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, betul? Ya, Wah, bohong itu nih, saya tunjukin hadisnya nih. Nih, aduh berat ini teman-teman. Ya, saya tunjukkan hadisnya ya teman-teman ya. Orang Islam itu boleh berbohong. Salah satunya ketika mendamaikan ada orang yang bertikai. Contohnya misalnya masalah kunut dan gak kunut. Harus bohong. Iya. Itu adalah ajaran agama Islam nih. Saya tunjukkan ya hadisnya ya. Bahwasanya dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Salah satunya adalah mendamaikan orang yang sedang bertikai. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya. Baik ya. Nih. Apakah muslim boleh berbohong? Perhatikan. Nih. Bohong demi kebaikan. Apa saja yang dibolehkan berdusta dalam agama Islam ini? Perhatikan. Nih ya. Orang berbohong. Nih. Lihat ya. Nih. Perhatikan ya. Apa saja bohong-bohongnya. Nih. Bohong dalam peperangan. Nih. Bohong saat melakukan perdamaian. Halo Bu Khadijah? Dalam banyak kasus, seseorang yang sudah terlibat dalam pertikaian dengan orang lain seringkali mendendam rasa dendam dan sulit untuk diatasi. Kesulitan muncul dalam usaha untuk kembali berdamai dan seterusnya. Berdasarkan prinsip tersebut, berbohong boleh. Makanya masalah kunut dan gak kunut umat Islam harus bohong. Iya. Ini Bang Edis. Karena supaya Edis. untuk meredakan konflik antara dua belah pihak yang sedang berselisih. Jadi kalau Muhammadiyah dengan NU berselisih, maka hadis ini hadis pamungkas. Mari kita sama-sama menipu diri. Gak gitu Bang Anggap Edis. sajalah kunut boleh. Boleh juga, boleh, gak boleh. Sama sajalah itu Bang orang kita Edis. juga boleh bohong. Apa-apa. Bang Edis, coba Bang Itulah Edis ajaran ngomong agama sama Islam. saya.
Jadi jangan bilang Edis Islam yang agama terhormat. menyempurnakan Bu Khadijah. Kalau menyempurnakan iya. Bang Edis yang terhormat. Coba ya Gimana? Bang Edis ya. Hmm. Dengar gini. Hmm. Bang Edis pernah dengar nggak? Kita jadi membicarakan yang lain ya. Seperti ini. Sini kan mungkin Abang Edis pernah mendengar yang namanya Sunni. Terus yang satu yang di luar negeri itu biasanya apa ya? Syiah. Ya Syiah. Syiah kan dia tidak pakai kunut ya. Nggak tahu. Ya. Kalau karena kalian boleh takiyah ya anggap-anggap aja lah. Boleh nggak boleh sama aja. Enggak, karena gini ya Bang. Hmm. Syiah itu ya, gitu aja ya, jangan sebut ya. Itu nggak ikut seperti aku. Aku kan yang aku anut, aku percaya imamku Syafi'i Hanafi. Sedangkan tadi dia yang itu Hambali Maliki. Emang nggak pakai kunut nggak apa-apa. Tidak benar Imam Syiah itu Hambali Maliki, tidak benar. Imam Syiah itu Imam Ali. Ali itu seperti nabinya Bang. Iya, Jadi Ali Mas itu menantunya Muhammad. Suaminya daripada Fatimah, anaknya Aku Muhammad. mengerti itu, iya aku mengerti siapa Sayyidina Ali. Itu dinobatkan sebagai nabinya kalau buat mereka. Tapi dia juga menghargai kata siapa? Ya, Nih. aku lah berteman sama orang-orang Nah, itu, inilah Bang, kalian ya, Bang. ini, ya. Makanya begini, orang-orang Syiah itu banyak yang kalian dapati fitnah kepada mereka. Padahal tidak seperti itu. Gini, perbedaan Syiah dengan Sunni itu salah satunya ketika sehabis mengucapkan Al-Fatihah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah kalian sholat, nih sholat nih kan? Nah itu. Ketika mengucapkan waladdallin, kemudian disambut oleh jemaah amin gitu kan? Ya, Nah. amin ya. Di dalam Al-Quran ada nggak kata amin itu? Nah, amin kita mengaminkan karena kita bersyukur. Nggak ada di Quran, nggak ada. Gini, Di Bang. dalam Al-Fatihah tidak ada kata amin setelah waladdallin selesai. Nah, makanya orang Syiah ketika mereka sholat, dia tidak ucapkan amin itu. Ketika mengucapkan amin, itu sudah niru-niru Wahyudi dan Nasrani. Nah, padahal di dalam sebuah hadis ada, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut termasuk golongan kaum itu. Makanya di masjid-masjid rumah saya kan dulu di samping masjid. Setelah waladdallin, umat mengucapkan amin. Ngikut-ngikut orang karesteng. Jadi ada abang merasa itu seperti kami itu ngikut. Ya nggak apa-apa karena Kristen kan agama sebelum agama Islam. Nah, mulai dah, mulai. Ini makanya saya bilang. gila, Amin. Kan ini amin kan itu artinya meneruskan apa, Bang? ajaran Amin. sebelumnya. Kalau amin menurut Bang Edis itu apa? Baik, jadi begini. Kata amin itu sebenarnya bukan amin tulis, tapi amen. Apa arti amin itu? Amin itu artinya demikianlah terjadi atau sungguh-sungguhlah demikian. Atau sesungguhnya itu artinya. Tetapi karena umat muslim mencuri kata amin itu dirubah jadi amin. Lalu diterjemahkan seenak udelnya sendiri. Diartikan oleh umat muslim, kabulkanlah doa kami, gundulmu. Emang gitu lah Bang. Bahasa apa? Itu bahasa apa amin itu? Amin itu Kan bahasa berarti apa? kan gini Bang Edis. Berarti kita nggak niru Bang Edis, nggak niru agama Bang Edis. Niru, Kalau di Bang begini. Edis artinya gitu. Oke, Di kami saya kasih artinya tahu. kabulkanlah doa kami. Begini gitu, Bang. Khadijah, begini. Hmm. Setuju nggak bahwa Al-Quran itu berakhiran AAAA atau ABAB? Iya. Oke, contoh. Bismillahirrohmanirrohim. Im ya, akhirannya ya. Hmm. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, In. itu Sebentar. mat alif disukun. Nah, Oke, semua itu berarti- kan ada artinya Bang dalam tajwid Bang. Karena oke, aku juga saya- bisa tajwid Bang. Saya kasih tunjuk dulu dah kalau gitu dah ya, biar enak. Ya, Nih, sebentar. abang sepil aja Nih, sepil. oke saya spill dulu, saya spill. Nih saya balikin kamera saya dulu. Waduh ini harus kita aja. Abang Edis Ini nyaranya kok- sabar banget ya. Oh jelas dong, kalau tidak sabar ya saya sudah Gini nggak mau Bang, lagi karena aku belajar juga ini. sering ngintip abang itu
Bang, aku juga sering ngintip abang ada tamu kayak aku gini, kok belum lama itu abang lempar tuh kenapa bang? Iya, karena orangnya ngeyel. Kalau ngeyel mah ya dibuang aja ke laut. Kalau kamu kan orangnya mau Aku juga belajar. kan ngeyel bang. Nih, saya tampilin. Oke, spill Nih. bang. Bismillahirrohmanirrohim. Akhirannya im. Bang, nggak kelihatan. Oh ya. Sebentar, akhirannya im kan? Ya. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. In. Oke. In. Ar-Rahmanir-Rahim. Im lagi toh akhirannya. Ya. Malik yaumiddin. In lagi. In. Oh, ya Ya. toh? Iya, karena dan seterusnya. Nanti in. Terakhir apa? Waladolin. Kemudian dijawab amin. Nah, kata amin ini biar ngikutin sajak yang di atasnya. Gimana? Kalau nanti sebentar, saya kasih tahu seluk-beluknya. Jadi kata amin ini, kenapa bunyinya bukan amin tapi amin? Karena waladolin. Jadi biar tidak lempang begitu. Kalau orang Betawi kan kalau nggak berakhiran pas kan jadi lucu kan. Nah, jadi harus bang? bukan, kalau orang Betawi kawinan kan begitu, balas pantun. Oh, ya kan? Nah, jadi biar tidak melenceng, akhirannya harus dibikin in. Padahal aslinya itu amin. Nah, banyak juga orang Kristen ikut-ikutan amin. Karena terpengaruh oleh umat muslim. Nah, saya tunjukin asalnya dari mana. Nih, saya tunjukkan asal Ya, kita kan usulnya. sama lah bang, sama-sama amin. Bukan, itu karena sudah kena pengaruh umat muslim. Bukan pengaruh, karena yang benar itu umat muslim. Amin. Oke, Kalau baik. doa ya Allahumma sholli. Amin. Itu bang. Iya, kan tadi sudah saya jelaskan asal usulnya. Karena mengikuti walad dolin tadi. Nih, saya tunjukkan. Baik, saya tunjukkan ya. Dari mana kosakata amin itu berasal? Itu dari bahasa, nih, saya kasih tunjuk ya. Bahasa Arab lah bang. Iya, tapi bahasa Arabnya nyolong dari Wahyudi. Nih, itu mengenai berkat dan kutuk ya. Nih, berkat dan kutuk yang diucapkan oleh imam, nih ya, itu ada di Ulangan pasal yang ke-27. Nih ya. Iya. Nih, ada berkat dan kutuk, ke-12 kutuk atau ke-12 berkat ya. Kita baca di 12 kutuk ya. Nih. Apa 12 kutuk itu? Nih. Pada hari itu dari kitab abang. Ya, ini adalah kitab Taurat. Taurat, aku nggak pernah belajar Taurat bang. Makanya umat muslim sekarang berada dalam kebingungan. Karena disuruh beriman kepada Taurat. Begini ya, Bu Khadijah. Umat muslim disuruh percaya Taurat nggak? Ya percaya itu mengimani bang, namanya mengimani ya. Karena Tapi ada di rumah umat mengimani. muslim tidak ada Taurat kan? Nggak ada, tapi dalam Iya, Al-Quran karena masih- apa? masih- Karena ustadz-ustadznya takut nanti ke umatnya habis. Nih, saya tunjukin nih. Iya. Oke, ke-12 kutuk. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asher, Zebulon, serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Perhatikan, ini kutuknya ya. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang membawa orang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin.
Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa kata amin ini? Coba. Ya, nih. Kita ambil ayat ke-20 contohnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu harus menjawab berkata amin. Nih, apa kata amin? Kita periksa. 20 ya. Nih. Kita periksa kata per kata. Nih, kata per kata ya. Nih. Ini kata amin, nih. Akar katanya ini nomor 02543. Nih. Nih. Ini akarnya nih amin. Artinya setuju ya. Jadilah demikian. So be it. Jadilah demikian. Begitulah terjadi. Demikianlah terjadi. Ya, begitu. Itu artinya. Arti amin itu begitu. Datang orang Islam abad ke-7 bilang, kabulkanlah doa kami, ngarang bebas. Tapi sekarang kan umat Kristen juga bilang amin gitu kan. Jadi nggak jauh Iya, beda karena sama sudah ikut-ikutan orang Muslim. Karena Muslimnya mayoritas. Nah, sekarang Abang Edi mana? lah mulai membenarkan kepada kaumnya Abang Edi. Masih Kristen, ini sudah jangan sering bilang saya amin, bilang. guys. Sudah Bilang sering saya amin. bilang. Ya. Makanya Abang begini. Edi itu penontonnya banyak. Oke, kita kembali ke Ini tema. kaumnya Bang Edi. Gini. Bu Khadijah, saya bilang dari awal tadi. Ya. Ketika kalian sholat, kalian setelah mengucapkan walad dolin, kalian bilang amin, betul? Itu pas jamaah Bang ya. Iya, perjamaah, betul. Iya, perjamaah. Iya. Apakah di dalam Al-Qur'annya tertulis kata amin itu? Tidak ada. Dari mana Tapi itu dicolong? disunahkan. Sebentar, dari mana itu dicolong? Sunnah Abang itu Sunnah tahu dari nggak? mana? Wajib sunnah dari mana? Nah, dalam sholat itu yang wajib itu takbir, ya, berdiri, ya. Setelah berdiri kita baca Fatihah, wajib ya. Dalam Fatihah nanti ada bacaan waladhdallin ya, kita terakhir aja ya. Waladhdallin. Nah, sunnah umat Islam untuk mengucapkan amin. Kau nggak mengucapkan, nggak apa-apa. Pertanyaan saya begini, kata amin itu dapat dari mana? Tuh, namanya sunnah itu apa umat sebelumnya seperti pendahulu kita warasatul anbiya. Berarti pewaris ngikutin para nabi. orang-orang terdahulu kan? Nasrani dan Yahudi kan? Ya, ya kita mengikuti ulama kami lah. Kami punya Ngikutin ulama. Ulama ngikutin siapa? Yes. Dengar. Katanya mengikuti umat-umat terdahulu, betul? Kan sesuai dengan artinya, kabulkanlah. Lah kan kita boleh bicara itu. Orang Hindu juga Oke, bilang, berarti kabulkanlah. umat-umat terdahulu itu merujuk kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Iya betul, karena itu agama Artinya sebelumnya. umat Agamanya lebih Muslim tua. ikut-ikut orang Yahudi dan Nasrani, betul? Betul. Nah, menurut hadis, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk golongan kaum tersebut. Ya, tapi di sini Makanya kami orang- pantesan orang Syiah bilang kalian orang Sunni itu sesat yang nyata. Nekat yang nyata. Sekarang pandangan sesat itu dari segi mananya, Bang? Makanya saya juga bilang sama-sama tadi, sholat Bu sama Allah Khadijah, ya. gini loh, Muhammad didapati sesat dan Anda sudah mengiyakan. Oke. Sesat karena belum mengerti ajaran Allah yang sempurna. Oke? Nah, apakah setelah dia Muhammad- mendapat petunjuk dia tidak? Apakah dia setelah mendapat petunjuk dia tidak sesat? Tetap Tidak, sesat karena gimana? dia punya kaum. Dia punya kaum dan harus memberantas kaum sebelumnya, yaitu kaum jahiliyah. Abang mengerti pendeta Bukhairah apa enggak? Pernah dengar cerita Ya, dia? pendeta Bukhairah ketika dia meninggal, ya. Jadi kuat ini hasil penyelidikan saya selama 13 tahun, ya. Saya sangat menduga orang yang menginspirasi Muhammad menulis ayat-ayat Quran, bilang ini itu adalah si Bukhairah itu. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Ketika Bukhairah meninggal, wahyu tidak turun. Udah mulai curiga ya? Benar. Iya, ketika Bukhairah Nggak meninggal, wahyu tidak turun. Lalu Muhammad mencoba ingin bunuh diri, betul?
Nggak ada Muhammad. Waduh, tidak tahu lagi dia Siapa pantesan Bang masih Edis jadi ada? orang Islam. Itu aku dengar Bang Edis ini lucu banget orangnya. Berarti tidak belum pernah Mengharang-harang dengar Muhammad mau bunuh diri? Nah, Waduh, berat ini saudara-saudara. Baik. kali ini aku sejarah Nabiku pengen bunuh diri. Aduh Bang Edis. Waduh, Jadi waduh. ketawa juga aku Bang Edis. Benar-benar pantesan Bu Khadijah masih muslim. Karena banyak tidak tahu tentang ajaran agama Islam. Oke. Oke. Apa Oke, ibu sekarang tidak tahu kita bahwa lanjut. Nabi ingin bunuh diri? Tidak tahu? Itu dalam apa? Dalam keterangan dari mana? Apa keterangan dari mana lah Bang? Baik. Baik ya. Jadi hadis yang ingin menunjukkan bahwa Muhammad ingin bunuh diri itu ada ya. Saya tunjukkan. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Baik ya. Hadis Nabi sebentar. Nabi ingin bunuh diri. Wah, tidak tahu mereka teman-teman ini menekat yang nyata ini. Ya gini Baik. Bang ya, mungkin sebenarnya Bang Edis, ya ini nanti aku kalau memang aku nggak mengerti nggak bisa jawab, aku bikin PR. Mungkin hari Minggu kan aku pasti ada pengajian sama Pak Yaiku ya Ustadku ya. Aku tanyakan tentang ini. Mungkin suatu saat Bang Edis ada live aku datang menerangkan kepada Bang Edis. Oke? Jangan kabur dulu. Nih, saya Nggak tunjukkan. sekarang. Nih. Ini tak dengarkan. Saya tunjukkan Emang tak ya. dengarkan. Nih. Karena Ini aku juga hadisnya. penasaran. Ya. Perhatikan ya. Nih. Hadis itu diriwayatkan di hadis Bukhari nomor 6581. Dalam kitab At-Tabir, bab hal pertama yang jadi permulaan wahyu bagi Rasulullah, ya, dan seterusnya. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, yang berkata bahwa wahyu terhenti. Perhatikan, wahyu terhenti untuk beberapa waktu hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara melompat dari gunung. Ini Nabi ingin bunuh diri, gimana? Setiap kali beliau naik ke puncak gunung untuk melemparkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Ini Muhammad sempat pengen bunuh diri, karena apa? Karena wahyu berhenti. Ternyata usut punya usut, karena Warokah meninggal dunia. Waduh, memang banyak yang tidak tahu teman-teman. Saya sangat menyayangkan ya teman-teman ya, bahwa banyak kaum muslimin wal muslimat tidak pernah belajar agama Islam. Oke Bang Edis, itu aku akui karena aku nggak mengerti. Mau mengangkat saya jadi ustadzmu? Mau mengangkat saya jadi ustadzmu enggak? Lagi ya. Sebentar, Ya, mau masih mengangkat saya jadi ustadzmu enggak? Kagak lah Bang Edis, nggak ada salah. Gimana lah Bang Edis? Loh, Emang aku ini nggak waras. Kalau apa-apa, gini, aku waras kalau apa-apa. saya nanti ustadz online. Ustadznya kan online, jarak jauh. Nanti kalau ustadznya mondok, nanti bahaya, bisa hamil. Loh, banyak kasus ibu-ibu menyekolahkan putrinya ke pondok pesantren, tetapi malah hamil. Justru kalau saya dijamin, saya tidak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Bang Edis. Sekarang coba saya tanya sama Bu Khadijah, banyak tidak kasus kejadian ustadz-ustadz di pondok pesantren melecehkan santriwatinya? Banyak. Banyak. Umum itu, umum. Iya, nggak- makanya aku nggak akan ibu-ibu mengikuti. hati-hati. Ya, gitu tuh. Mendingan nonton Edis TV, kajian gratis lagi. Oh. Bang Edis, sekarang aku boleh berbicara nggak? Ada waktu nggak untuk aku? Silakan. Aku mau bicara tentang Warakah, nggak banyak kok. Ya. Dikit. Aku nggak begitu banyak omong ke orangnya. Jangan. Warakah. Ya, Warakah dulu itu mempunyai kitab Injil ya, karena Warakah itu seorang pendeta ya. Nah, dan di situ Warakah itu mengerti bahwa suatu saat akan kedatangan seorang nabi baru yaitu Muhammad. Dan di situ dijelaskan dalam kitab Injil ada ciri-ciri tertentu ya. Apa itu ciri-cirinya? Ketika
Nah, ketika Muhammad jalan, kan belum Nabi, aku sebut Muhammad dulu ya. Ketika Muhammad jalan, ketika Muhammad jalan dan di situ awan akan mengikutinya, tidak akan memberikan panas untuk dia, melindunginya. Dan di mana Muhammad akan duduk berteduh, pohon itu akan tunduk padanya. Ya. Terus? Ini kebanyakan nonton film Sunggokong nih kayaknya nih. Enggak Bang. Aku itu juga pernah belajar sejarah. Aku sekolahku dari agama terus sampai gede. Jadi aku terus. Ya, Bang. Nah, Terus. dan itu keterangan itu ada di Warokoh. Tapi mengapa di kitab Injil yang Abang pelajari sekarang itu nggak ada keterangan itu? Seandainya itu masih terdapat di dalam kitabnya Abang, pasti nggak akan ada orang menyembah yang namanya Yesus. Sedangkan Yesus itu sejarahnya, bentar Bang. Sedangkan Yesus itu sejarahnya dulu tuh yang bernama, aku lupa namanya. Bukan Nabi Isa, karena Isa diangkat ke langit. Dia itu Yudas ya, Yudas. Yang sudah merebut kitab dari Nabi Isa dan menyalinnya. Dan sekarang kitab itu sampai di tangan-tangan yang sekarang. Dan kitab itu salinan Bang. Sudah? Bukan asli yang seperti dipegang sama Warokoh. Seandainya yang masih asli dipegang sama Warokoh, insya Allah pasti nggak akan ada umat tersesat seperti yang sekarang ini. Saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Baik, jadi ada satu klaim dari Ibu Khadijah tentang bagaimana di dalam Injil dinubuatkan atau ciri-ciri, disebutkan ciri-ciri tentang Muhammad. Salah satunya adalah kalau Muhammad berjalan maka awan akan selalu menaungi Muhammad. Kemudian kalau Muhammad berteduh di bawah pohon, pohonnya akan menunduk begitu untuk memayungi Muhammad. Begitu ya. Nah, ini namanya saya sebut dengan dongeng-dongeng yang nyata. Karena apa? Karena Injil tidak menyebutkan demikian. Ciri-ciri Nabi di dalam Injil bukan lebay kayak begitu, enggak. Apa ciri-ciri Nabi di dalam Bible? Disebutkan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18. Apa ciri-ciri Nabi itu? Bagaimana kita tahu? Nih, saya tunjukin ayatnya. Inilah Bible itu. Bukan awan-awan. Terus kemudian pohon. Tapi Bible Abang itu kan Bible yang sudah diperbarui Bang. Bukan yang asli dipegang sama pendeta Warokoh. Ya sudah, mana Injilnya kalau begitu? Mana Ya Injil udah, yang Bang. tertulis Aku kalau dapat di dalam sejarah Injil dari sejarah itu Islam. ciri-ciri Nabi kayak begitu? Oke, sekarang Abang jelaskan. Di dalam tentang Abang. Bible ciri-ciri Nabi yang sungguhan bukan seperti itu Bu Khadijah. Nih, ciri-ciri Nabi yang sungguhan tuh begini. Di dalam Ulangan pasal yang ke-18, ya, Ulangan pasal yang ke-18. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nih, perhatikan. Ciri-ciri Nabi sebelum saya bacakan gini. Jika engkau bertanya, bagaimanakah kami tahu bahwa seseorang itu diutus oleh Tuhan atau tidak? Ciri-cirinya adalah jika ia mengatakan sesuatu, maka perkataan itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi, maka itulah orang nabi palsu. Contoh. Gini, besok jam sekian akan terjadi gempa. Dan akan meninggal sekian orang. Nah, ketika omongannya itu meleset, maka itu nabi palsu. Itu ciri-ciri nabi. Masa nih ciri-ciri nabi? Ada awan menaungi orang kalau berjalan kemanapun. Itu terinspirasi dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dipiringin jadi Muhammad. Nih. Sekarang aku mau Abang kasih contoh tentang yang perkataan menjadi bukti ya, intinya ya. Nah, itu yang nih, baik, saya tunjukkan. Ini ya, apa yang difirmankan Tuhan. Nih, Ulangan pasal yang ke-18. Perhatikan, ya. Nih. Perhatikan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan.
Dengan terlalu berani Nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nih, sudah ada ciri-cirinya ditunjukin. Makanya baca kitab Taurat. Yang dibaca malah kitab tamasya ke surga. Aku bukan tanya Taurat, Bang. Dalam Injil, apakah ada yang Abang katakan? Apa yang dikatakan besok akan terjadi kiamat? Lah, terjadilah. Nah, itu maksudnya itu dari mana, Bang? Loh, Muhammad disuruh di dalam surat nih saya tunjukkan lagi ya. Nih, saya ganti nih background saya. Teman-teman mohon maaf ini kita agak sedikit pindah-pindah ya, temanya tidak bisa fokus nih. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 63 nih. Saya tunjukkan ya. Al-Ahzab. Nah, Al-Ahzab 63. Coba dibuka di situ. Sudah kelihatan di situ? Bentar, Abang. Al-Ahzab ayat yang ke-63. Oke. Al-Ahzab. Kok nggak keluar milikku? Surat Al-Ahzab ayat ke-63. Kelihatan? Saya balik kamera saya ya. Bentar, saya balik kamera saya. Surat Al-Ahzab ayat 63. Sudah, coba bacakan di situ apa? Sama nggak dengan Artinya ini? ya? Artinya? Menyatakan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya diketahui oleh Allah. Oke. Ayat ini juga mengingatkan bahwa boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Oke, Ya, baik. tapi kan dari Saya bacakan ya punya saya ya. Quran surat Al-Ahzab atau surat yang ke-33 ayat 63. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad. Ya, ada orang nih, orang-orang nanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, qul. Apa disuruh Muhammad mengatakannya? Ilmu kiamat itu hanya di sisi Allah. Jadi menurut Al-Quran, kalau ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, Muhammad suruh jawab apa? Suruh jawab ilmu tentang kiamat di sisi Allah. Tapi apakah Muhammad mematuhi ayat ini? Tidak. Apa kata Muhammad? Nih, apa kata Muhammad? Muhammad malah mengatakan yang lain. Apa? Nih, saya tunjukkan. Nih, apa yang dikatakan Muhammad ketika Muhammad ditanya tentang hari kiamat? Perhatikan. Menurut Muhammad, kiamat itu terjadinya hari Jumat. Ya, Nih. itu ada ciri-ciri emang. Aku ngerti itu. Tadi kan disuruh apa? Disuruh mengatakan apa? Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Tapi Muhammad malah bilang kiamat hari Jumat. Makanya Muhammad melanggar offside. Muhammad tuh kalau main bola offside. Nah, lihat nih, perhatikan. Tidak Muhammad itu percaya. mendapatkan bocoran Bang Edis yang Nih, perhatikan ya. Nih, dikatakan ya, dijelaskan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, hari yang paling baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan pada hari itulah kiamat terjadi. Jadi Muhammad di sini bilang kiamat terjadi hari Jumat. Quran bilang kalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, maka katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Ini makanya akibat ngikutin Muhammad. Disuruh-suruh bilang kiamat di sisi Allah, malah bilang kiamat di Jumat. Akhirnya apa? Akhirnya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, hari Minggu berbuat maksiat. Karena apa? Karena sudah pasti itu tidak akan terjadi hari kiamat. Yang berbuat Hari maksiat Senin itu siapa sampai lah, Bang? Kamis kita maksiat Bang. saja. Hari Senin sampai hari Kamis maksiat saja karena tidak mungkin hari kiamat.
Bang, Bang. Yang bermaksiat itu siapa lah Bang? Aku sebagai Loh. umat muslim nggak pernah kok hari Sabtu, Minggu itu. Nah, Ya, ini apa? berat, Maksiat ini berat ini. biasa. Coba Ya, kalau sekarang Abang saya Mustafa tanya, kan berat. sekarang saya tanya. Makanya ya, Makasih Bang. headsetnya, makasih. Gini, sekarang saya tanya, apakah kiamat akan terjadi di hari Senin? Tidak, tetap Tidak. hari Jumat. Kiamat hari Rabu nggak mungkin, Selasa nggak mungkin, Nggak. Kamis nggak mungkin. Nggak. Artinya orang akan tidak bakal takut. Dia tidak akan takut untuk berbuat maksiat di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis karena tidak bakal Oke. kiamat. Mana Pak sih? Edis yang terhormat, Mana? siapapun orang yang berani maksiat di hari apapun itu terserah, itu orang yang tidak ada iman. Kalau kita sebagai orang yang beriman, nggak pilih-pilih hari kami tidak akan mau berbuat maksiat. Loh. Karena iman itu ada kadar. Abang ngerti nggak kadar ya? Kadar ya. Ada yang Baik. sedikit, ada yang tinggi, ada yang setengah ya. Semuanya itu dari itu. Siapapun yang merasa ini kan hari Minggu aman deh, gue mau maksiat. Oh ini hari Senin aman deh, gue mau maksiat. Karena kiamat jadinya itu jatuhnya hari Jumat. Bukan karena itulah Bang. Oke, sekarang saya tanya, bukankah yang terpenting di dalam agama Islam itu mengucapkan syahadat? Ya itu syarat masuk Oke, Islam. kalau Ada. sudah mengucapkan syahadat pasti masuk surga nggak? Pasti. Iya, walaupun Meskipun berbuat dia maksiat, bermaksiat. betul. Walaupun berzina, Iya, walaupun pasti. mencuri, betul. Iya pasti. Jamin. Indahnya agama Nah, itu Islam indahnya dari yang Islam, penting Abang Edis, mengucapkan ya. syahadat. Abang Edis, sekarang gini. Abang Loh. Edis kan sudah contoh. Aku kasih contoh aja ya, bukan sesungguhnya. Seandainya gini ya, oh ya Hadijah, sekarang itu aku emang dari kecil udah Kristen Hadijah, tapi seandainya sekarang aku bersyahadat, terus aku mati, aku masuk surga nggak? Pasti di zaman masih surga. Tapi dicuci dulu Bang. Dari mana dicuci dulu? Tidak ada Ya, bilang dicuci begitu. di neraka lah Bang. Oke, intinya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, kiamat itu terjadi hari Jumat. Di kiamat itu Jumat. hanya di sisi Allah, betul? Oke di sisi Allah, tapi Nabi Oke, Muhammad tapi mendapatkan Muhammad bocoran malah dari sok Jumat. tahu mengatakan kiamat itu hari Jumat, betul? Gini aja, semua yang di sini 16.000 mata memandang. Kita saksikan ketika hari kiamat nanti datang, Jumat apa Minggu atau Senin, aku yakin tidak ada hari selain Jumat. Pasti di sini nanti Iya, akan menyaksikan. artinya menurut Al-Quran disuruh hanya di sisi Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi Muhammad malah bilang dia tahu kiamat itu akan terjadi hari Jumat, betul? Betul. Iya, Karena- artinya Muhammad sok tahu. Padahal Bukan tidak tahu, disuruh. tapi Adakah Muhammad itu coba orang segini, pilihan, Bu dia Khadijah? dekat sama Adakah ayat Al-Quran berkata, jikalau manusia bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, maka katakanlah kiamat itu hari Jumat. Adakah Quran bilang begitu? tidak ada kalau di Quran. Oke, Quran bilang kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Ya betul. Tidak diperintahkan untuk mengatakan kiamat itu hari Jumat, betul? Tidak. Tapi Iya, kita kan artinya bisa- Muhammad malah bilang hari Jumat, berarti dia offside, betul? Aduh abang kok kayak sepak bola gini, offset juga. Iya, offside, dia maju duluan. Melanggar batas. Oke, Oh, gini, iya, ya. sudah mengakui kalau menurut Muhammad offside. Al-Quran, ya, kalau menurut Wah, Al-Quran yang sudah diterangkan tadi mengaku. itu offset, kan? Oke ya, kalau Hmm. yang diterangkan dalam Al-Quran tadi offset. Oke, offset. Aku Iya, offset. Muhammad offside, teman-teman. Oke, offset. Iya. Ini keadilan, kita harus mengalah teman-teman muslim offset. Oke, offset, kita setuju. Tapi Bang Edis asal tahu, Muhammad itu bukan manusia biasa. Dia itu pilihan, dekat sama semua malaikat, dekat sama Kata Tuhan. siapa Muhammad Mas- pilihan? Waduh, ini makin nekat yang... Abang dengar dulu. Sebelum Nabi Adam yang pertama diciptakan, Nur Muhammad itu udah diciptakan. Abang belum tahu yang namanya itu. Pernah nggak dengar sejarah itu, Abang? Coba, Abang. Baik. Apakah Muhammad itu punya kelebihan dibanding dengan rasul-rasul yang terdahulu? Punya. Oke, baik. Kita tunjukkan ya. Apakah Oke. benar yang dikatakan itu bahwa Muhammad itu
itu punya kelebihan, perhatikan. Kita tunjukkan dalil-dalilnya. Ya. Dalil itu harus ambil dari Al-Quran Bang ya, jangan hadis, beda loh. Baik, kita tunjukkan ya. Apakah di sini disuruh membeda-bedakan atau tidak ya? Kita tunjukkan. Kita tunjukkan ayatnya, Qur'annya. Baik. Di dalam Quran tertulis ya, bahwasanya tidak boleh Anda membeda-bedakan. Nih. Saya tunjukkan ya. Sebentar. Waduh, kenapa? Kena pelanggaran? Iya. Atau naik Katanya lagi? narkoba. Naik lagi ya? Iya, turun dulu ya. Oke, dia kena pelanggaran teman-teman. Jadi kita turunkan dulu. Dia kena pelanggaran teman-teman. Nanti kita juga kena pelanggaran juga. Ada lagi kasih-kasihnya tadi. Oke, teman-teman ya. Ini kacamata saya harus saya lap gini. Soalnya udah mulai berminyak-minyak. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Gus Yadi. Oke, Gus Yadi. Ya, selamat siang saudara Gus Yadi. Selamat siang. Yang Ya, offset itu bukan Nabi Muhammad, yang offset itu Edis. Bukan yang offset Kamera itu Nabi dinyalakan Muhammad, dulu yang Gus offset Yadi. itu kamu. Waduh, oke baiklah ini orang kejang-kejang. Baiklah diturun dulu lah kalau tarik napas dulu. Hembuskan. Yang diskusi dengan saya saja tadi sudah mengiyakan bahwasanya Muhammad offside. Nekat yang nyata. Kita kasih naik ada Zulfan. Ya, saudara Zulfan. Ya, selamat siang Pak Zulfan. Ya, selamat siang. Ya, Pak Zulfan, apakah Anda ini seorang Muslim? Ya, saya orang Muslim. Ya, saya Kristen Pak. Silahkan kalau Anda ingin diskusi dengan baik, nyalakan kamera. Gini aja ya. Waduh, malu kayaknya jadi orang Islam. Kamera dinyalakan dulu, Pak Zulfan. Sabar. Ya, silakan. Nyalakan kamera. Dari Malaysia kah? Enggak, orang Aceh. Oh, Aceh. Ya, silakan. Nyalakan kamera. Saya orang Aceh. Oke. Jadi saya Kamera udah- agak udah ke atas lama- dikit udah- Pak Zulfan. Udah, saya nggak ada baju. Oke, nggak ada baju. Baiklah. Oke, silakan. Ya. Ini pas kan, dengarkan. Ya, silakan. Jadi kalau memang nak debat, akun orang yang selalu debat dengan kamu tuh buka kembali supaya clear semua. Ya, Akun yang selalu debat dengan saya suruh buka kembali maksudnya gimana? kamu Saya banyak cek begitu. yang blog akun-akun yang seperti siapa ya? Banyak. Itu kau buka balik. Kau buka balik. Tahu ini orang. Ya. Sebentar. Banyak kau blog akun. Blok siapa yang saya Oke. blok? Siapa? Oke. Paham kan? Yang saya blok siapa? Zulpan? Oke lah, persiapkan dulu dirimu ya. Aduh, nah ini dari serambi Mekah tapi kualitasnya kok serambi tempat tidur. Pokoknya kau buka aja akunnya. Gimana? Oke, dibawa dulu. Aduh, ngomong gimana ini teman-teman? Ngomong katanya saya ngeblok orang, disuruh tunjuk tidak tahu. Ayo, silakan. Oh, sudah naik lagi dia. Kita lanjut lagi nih. Katanya suruh ngecek ini, suruh ngecek. Waduh, kenapa? Oke, Bang Edis, ya aku tanya silakan. ini aja sedikit aja. Enggak bawa kamera ya, Gelap. biar nggak kena pelanggaran. Gelap. Nih.
Iya, karena itu kena pelanggaran. Aku bilang gini Oh, Bang kena Edi. pelanggaran. Baik, saya turunkan dulu kalau kena pelanggaran. Bisa. Nanti kita juga jadi ikut-ikutan kena pelanggaran. Ayo. Admin-admin TikTok, kalian ini gimana sih? Kami ini kan diskusi, tidak menjelek-jelekkan. Ada dasarnya. Admin-admin TikTok. Kalian ini jalankan tugas kalian selama tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berbahaya. Ini kan bukan aktivitas yang berbahaya, ini kan mendidik, edukasi. Ini loh, Quran bilang Isa suci dan Muhammad didapati sesat, tapi Islam gak percaya. Loh, kan memang benar. Kalau saya salah, kalau saya fitnah, bikin laporan ke Mabes Polri. Udah dibilang suruh bikin laporan ke Mabes Polri. Datang ke Mabes Polri. Pasti ditolak. Kenapa ditolak? Karena yang saya bilangin bener. Negatif nyata. Yuk silakan. Kembali ke tema awal yuk. Kembali ke tema awal. Oke, kita kasih naik ada Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Silakan nyalakan kamera. Al-Ayyubi. Oke, dia macet ya, saya turunkan. Kita kasih naik lagi ada Halawa. Kita kasih naik ada Halawa. Ya Halawa. Selamat siang. Waduh terpental lagi Halawa. Kita kasih naik lagi ada 1%. 1%. Ya, 1%, silahkan nyalakan kamera. Ya, Muslim Bang. Ya, Muslim. Ya, kok gelap Bang? Silahkan nyalakan kamera. Ya, bentar-bentar. Ya, silakan. Ini kameramu sudah nyala ini. Oke, baik ya, kita kasih turun saja kalau nggak jelas. Bagi teman-teman Muslim, kalau kalian ketakutan atau kalian tidak pede atau gemetaran mengalami keringat dingin, boleh didampingi oleh ustadz. Ya, boleh didampingi oleh ustadz. Silahkan Anda ajukan proposal kepada ustadz-ustadz terdekat untuk mendampingi Anda di samping kanan, kiri, depan, belakang, supaya nanti mereka bisa membisiki kalau Anda ditanya sesuatu, begitu ya. Kalau tidak siap atau tidak punya ilmu, jangan naik. Nanti Anda malah membuat agama Islam babak belur di sini. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada Muhammad. Oke, Muhammad. Muhammad. Ya, Muhammad, selamat siang. Selamat siang, Bang. Oke, Ya, Muslim Bang. Ya. Muslim. Ya, Bentar, Bang. silakan Bang, nyalakan Dari kamera. posisi dulu ya. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, silakan. Oke. Bang Muhammad Muslim ya Bang ya? Muslim. Perkenalkan Bang, saya seorang Kristen. Ya, di sini saya mau mengajak Anda untuk diskusi. Nah, tema kita ini Bang. Quran bilang Isa suci dan Muhammad didapati sesat. Apakah Anda percaya? Gimana? Bentar, kok gelap ini? Nanti dikira nabi saya. Waduh. Udah Bang, mulai lah. Oke. Nah. Jadi Bang, Quran itu bilang bahwa yang suci itu adalah Isa.
Sedangkan Muhammad itu didapati sesat. Sudah percaya sekarang? Belum bang, belum nyimak. Belum percaya. Makanya benar. Ya kan, makanya benar saya bilang. Tapi Islam nggak percaya. Oke. Kenapa Anda tidak percaya bahwa dengan Quran? Belum pernah baca yang halaman itu bang. Belum pernah baca halaman itu. Oke. Al-Fatihah hafal? Hafal. Coba ucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Agak keras, Bang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, walad dolin, betul? Betul. Oke, apa dolin itu, Bang? Dolin itu yang nyasar gitu lah. Nyasar, sesat, betul? Satu. Ya betul. Sesat, betul? Betul. Oke. Di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7, Muhammad itu dikatakan orang yang seperti itu. Tahu? Wah, Dari mana musiknya dikecilin dulu, Bang. Abang di mana nih? Berisik, Bang. Oke, coba saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Teman-teman kalau Anda mau naik, teman-teman ya. Kalau Anda mau naik, pastikan Anda itu kalau mau naik, perhatikan suara Anda, segala macam itu tenang ya. Biar kita diskusinya bagus. Ya, teman-teman ya. Ini saya sudah kasih kesempatan nih kepada yang muslim-muslim. Ayo, naik kemari, diskusi dengan baik ya. Saya berikan kalian kesempatan untuk membantahnya. Untuk melakukan sanggahan. Yuk silakan, ada Madura Teknik. Yuk. Bang Madura Teknik, silakan Bang, nyalakan kamera. Madura Ya, siap. Teknik. Siap bang. Yuk siap, Bang, ya Ini, nyalakan kamera ya Bang ya. Kita diskusi dengan baik yuk, silakan. Yuk. Ya, selamat siang bang. Ini selamat malam kalau ini. Oh, oke. Ya, Bang Madura Teknik sudah menyimak dari tadi ya Bang ya. Jangan kita ulang-ulang lagi ya. Oke siap. Oke, gimana? Apakah Anda sudah mengakui bahwa Muhammad menurut Al-Quran didapati sebagai orang yang sesat? Ya tidak bang. Tidak. Oke, ada Al-Quran di situ. Saya enggak punya wudhu sayang bang. Nggak punya Nggak, saya Al-Quran. Ya gimana kita mau diskusi kalau begini? Bang, ini saya bang mau nerusin sama Bunda Hotija itu bang. Apa itu? Itu kenapa sampean kau bilang Muhammad itu offset bang? Karena di dalam Al-Quran, kalau ada yang bertanya tentang hari kiamat, tidak disuruh dikatakan kiamat itu hari Jumat. Loh, kan memang hari Jumat, hari kiamat yang ditentukan memang hari Jumat bang. Nah ini dia. Coba gimana kita mau diskusi kalau Al-Quran saja tidak ada di situ? Ya terus sampean perlu apa? Perlu apa? Monggo. Perlu supaya sampean membuka Al-Quran dan membacanya. Tentu saja baca artinya. Umat muslim kan selama ini baca Quran bukan baca artinya, baca Arabnya. Makanya tidak ngerti apa isinya. Nah, sebaiknya sampean ini apa cuman cari gift, apa cuman mau melecehkan Islam bang? Loh, lari kemana? Yang ditanya ini jawabannya apakah sampean mau melecehkan agama Islam? Makanya dibuka saja. Kalau putus asa, tidak punya jawaban, boleh dikasih antrian yang lainnya. Orang ngantri di bawah, pengen jawab. Nggak apa-apa, saya bisa siap. Ya sudah, silakan dibuka Qur'annya. Surat Al-Ahzab ayat ke-63. Sudah sampean aja yang buka, saya yang baca bang. Ini orang Islam nih. Buka Quran mereka sudah tidak sudi lagi. Kenapa? Karena mereka pemalas. Baik.
Ya terus. Saya akan bantu kepada Anda supaya Anda membaca Al-Quran. Baik. Kita bukakan Al-Quran. Ya. Saya balikkan kamera saya karena umat muslim sudah malas, tidak sudi mereka membuka Qur'annya, maka kita yang harus membukakan bagi mereka. Baik. Coba, apakah ini Al-Quran atau bukan? Surat Al-Ahzab ayat 63. Quran atau bukan ini? Jangan dibisu-bisu. Kabur dianya teman-teman. Aduh. Sungguh nekat yang nyata. Aduh. Kayak beginilah teman-teman ya. Ketika muslim diajak diskusi selalu babak belur. Makanya ada uploadan video baru teman-teman. Nih ada uploadan video baru bagaimana umat muslim mengakui tidak ada orang yang pernah menang di channel ini dari muslim. Nih baik. Nih teman-teman ya, sekaligus saya kasih tutorial mencari Edis TV yang asli ya teman-teman ya. Nih perhatikan. Ini TikTok ya nih. Ini adalah channel TikTok nih. Sebentar, saya kasih tahu dari buka awalnya nih. Buka TikTok, perhatikan. Buka TikTok. Tap. Sudah. Kemudian ke kolom pencarian. Lihat, klik pencariannya nih. Search-nya, lihat. Ketik Edis TV. Nah, ketika teman-teman ketik Edis TV, lihat pengguna. Lihat pengguna, ya. Nih, channel saya yang asli itu ini, teman-teman ya. Nih, followersnya sudah 361.000 2 Juni, per 2 Juni. Nah, ini satu saya upload bagaimana ada seorang muslim lagi diwawancarai oleh Koh Dondi. Nah, tapi sayang nih Koh Dondi, aduh, malang dia hari ini. Perhatikan, lihat ya, dengarkan. Saya sering memantau, saya lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis, di roomnya Bang Edis itu suatu kalah loh kok. Ya, kalau semua pokoknya inilah kalah lah gitu. Kalau nonton yang Edis debat sama Nanda nonton. Mau debat sama Nanda. Lupa saya. Oh yang kamu mau bahasa ini ya Ibrani ya? Bahasa Ibrani ya, saya sama. Anda ngaku ahli berbahasa Yunani. Nih, tolong bacakan ini. Ayo bacakan. Nggak mau saya. Islam. Nah, disitulah sekarang jadi pas saya mulai ragu tuh, makin sini makin ragu dari situ karena salah tepan. Saya sering memantau, saya lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah loh kok. Ya, kalau semua pokoknya. Oh, udah diakui. Di roomnya Bang Edis Islam kalah semua. Ini bukan pengakuan dari orang Kristen. Kalau orang Kristen yang bilang ya namanya juga orang Kristen. Tapi ini muslim yang mengakui. Dan gara-gara nonton Edis TV dia akhirnya meninggalkan agama Islam. Makanya saya bilang, saya kan pernah bilang. Satu kali kamu nonton Edis TV, hatimu akan panas. Kamu panas. 2 kali kamu mulai penasaran dan mulai cari tahu. Bener ya nggak yang diomongin Edis TV ini. 3 kali kamu mulai mengiyakan, hati-hati yang keempat. Keempat kali besok pagi kamu bangun sudah nggak percaya lagi dengan agama Islam. Loh, bener gimana? Ya silakan. Buktinya apakah ada mereka dari tadi yang kesini yang menjawab? Kagak ada. Yang bisa malah bahas masalah gift. Orang kasih gift tidak masalah. Memang kita mau berapologi dari bawah kolong jembatan. Iya. Tahu nggak teman-teman? Yang mereka mau apa? Mereka mau supaya saya berapologet dari bawah kolong jembatan. Karena apa? Kalau sempat nanti ada tempatnya kita bikin stasiun televisi, waduh bisa bubar mereka. Iya. Bayangin teman-teman kalau kita ada stasiun televisi.
Kita bisa bikin siaran terus begini yang lebih profesional. Waduh teman-teman. Apalagi kita mau bikin film pendek dan lain sebagainya. Repot nanti mereka. Ya, tinggal Juma doang nanti sendirian yang jadi orang Islam. Ya silakan. Juma juga sudah mengakui itu Muhammad Robnya umat Muslim. Oh, gimana? Yo silakan. Yo Muslim. Yo. Kita kasih naik ada Tuan Risham. Tuan Risham Shop. Oke. Ya, selamat pagi, selamat siang. Waduh, terpental. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Sabil. Sabil komen-komen. Oke, Sabil komen-komen. Yuk. Ya, selamat siang Sabil komen-komen. Selamat siang. Ya, Muslim Bang. Saya Muslim. Muslim. Sudah menyimak dari tadi atau sudah menonton Edis TV sejak lama atau bagaimana? Atau baru kali ini atau gimana? Udah dari lama. Sudah lama. Gimana? Apa yang mau Anda tanggapi? Saya mau nanggapi, Apa? tapi dengan Nah kan? Nggak jelas kan? Nggak jelas. Oke, dibawa dulu lah Bang. Mau gimana Bang? Mau gimana? Itukah yang mau saya lanjutkan? Nanti banyak lagi yang inbox saya. Kamu beraninya sama Islam-Islam yang awam. Saya itu teman-teman gak mau loh diskusi dengan Islam yang awam. Saya pengen yang naik ke sini tuh yang ngerti agama Islam. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terkesan bahwa saya itu beraninya ngelawan yang gak tahu apa-apa tentang agama Islam. Karena banyak sekali yang protes dengan saya. Suruh ngadepin Ustadz. Lah kalau Ustadz yang nggak datang ke sini malah mengiyakan saya. Contohnya Muhammad itu Robnya umat Islam. Diiyakan sama Ustadz-Ustadz. Bahkan ada seorang Ustadz ini ya. Sudah mengakui bahwa anakku adalah Robku. Ini teman-teman ya. Ini sudah ada, anakku adalah Robku. Bobo Robku. Bobo Cahaya. Sudah diakui. Nih. Dijawab dulu, dia jawab. Apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke, apakah Aminah Muslim? Muslim? Oke. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Iya, ayo silakan yuk Muslim. Kita kasih naik ada Abu Dujana, oke, Abu Dujana. Ya, selamat siang, saudara Abu Dujana. Selamat pagi. Selamat pagi, bukan udah siang bang? Di sini masih pagi. Oh pagi, di mana Anda masih pagi? Papua Nugini. Papua Nugini mah malam. Ini Muslim Iya, kerjaannya malam, Bang. bohong aja terus nih. Iya malam. Ih, pagi siang pagi, aduh memang sulit jadi orang Islam. Abu, ini Ya. sudah zaman internet. Jam berapa di seluruh belahan bumi ini sudah bisa dicek. Makanya Muhammad bingung kiamat hari Jumat. Masalahnya satu hari di bumi belum tentu Jumat semua. Loh, Muhammad bilang kiamat hari Jumat. Kalau dia bilang kiamat hari Jumat, mana tahu nggak kiamatnya di mana? Kalau di Arab hari Jumat, yang lain belum Jumat. Silakan nyalakan kamera, ayo. Oke. Bohong yang nyata Anda ini. Indonesia Barat saja sekarang sudah baru jam 2 siang. Kalau begitu logikanya Papua Nugini itu masuk malam, masuk maghrib. Ya silakan nyalakan kamera. Oh iya yang Maghrib bang. Memang orang Islam nih bohong aja kerjanya ini. Yo, Bang Abu Dujana, Anda sudah nyimak Ada yang dari mau tadi? ditanyakan? Sudah nyimak dari tadi atau baru datang atau bagaimana? Silakan.
baru datang. Baru datang. Oke, jadi tema kita kali ini nih Bang. Quran bilang Isa itu suci dan Muhammad didapati sesat. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Yo nggak tahu kok Nggak, nanya Quran. saya. Apa? Ya Percaya nggak atau tidak? tahu kok nanya saya. Enggak tahu. Ya nggak tahu kok nanya Gimana? saya. Terus kalau Anda nggak tahu terus ngapain ke sini? Mau belajar? Ya cuma mau lihat kekonyolan kamu aja. Yang konyol itu Anda gimana? Oke, apakah Anda percaya bahwa Untuk meladeni Quran berkata edis itu, Muhammad didapati nggak seorang harus- yang sesat? Udah, pakai hal-hal konyol aja. Soalnya yang diladeni kan orang gila gitu. Jadi jangan harus pakai Coba, ilmu. yang gila itu yang bilang sekarang itu sudah malam di pagi di Papua Nugini. Nah itu yang gila. Yo nggak tahu kok nanya Oke, saya. tadi Anda bilang Anda di Papua Nugini, betul? Ya nggak tahu. Wah, yuk nggak tahu. Kok tanya saya? Udah, di bawah dulu. Waduh. Ya, tidur di bawah. Begitu mau diajak diskusi. Itulah teman-teman ya, memang berat. Ya. Oke, kita kasih naik ada saudari Emi. Coba Emi. Ya, saudari Emi. Maaf Bang Edis, maaf Pak Edis, salah pencet. Oh, salah pencet. Semangat ya Bang Edis. Siap, siap. Terima kasih ya. Saya turunkan ya, Kak Emi ya. Ya, Bang Edi. Mohon maaf ya, saya turunkan. Oke, kita kasih naik ada Rudi LE. Rudi Le. Ya, Rudi. Cek, selamat siang Bang. Ya, selamat siang juga Bang Rudi. Muslim Bang? Ya Bang, Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Alright, siap Bang. Oke. Ya, Bang Rudi, saya konfirmasi sekali lagi karena tadi kameranya tertutup. Anda seorang Muslim ya? Ya betul. Sudah lama Bang ngikutin channel saya atau barusan? Kalau ngikutin, saya sering scroll sih Bang, scroll. Ya menarik gitu. Scroll selalu setiap hari itu kalau saya scroll pasti lihat terus. Oke. Artinya udah bukan sekali dua kali ini nonton Edis TV ya? Bukan, udah sering lah. Oke, Cuma nggak sampai habis gitu. Oke. Oke Bang, jadi tema kita kali ini Bang, tema kita kali ini itu berbicara tentang ini Bang. Quran bilang Isa suci dan Muhammad didapati sesat. Apakah Anda percaya? Quran. Itu di kitab apa Bang? Iya, sebelum kita ke sana, mau tahu apakah Anda penjelasannya. percaya dulu? Quran bilang Isa suci dan Muhammad didapati sesat, tapi Isa nggak percaya. Isa Rasul Nabi, Muhammad pun Nabi. Jadi semua itu suci Bang. Semua suci. Makanya saya bilang kan, Islam tidak percaya. Oke, baik. Oke. Saya memberikan sebuah tantangan kepada Bang Rudi untuk menunjukkan ayat di dalam Quran yang mengatakan bahwa Muhammad itu suci. Muhammad tuh dalam Al-Quran cuma tertera Muhammad. Nama Muhammad tuh bisa dipercaya amanah. Itu yang saya tahu. Oke, sebutkan di mana ayatnya bahwa Muhammad suci. Ayatnya di Al-Quran ada ya. Waduh. Boleh, phone a friend bisa telepon Ustadz atau minta bantuan kepada teman-teman boleh. Call a friend bisa. Yang saya tahu sih Muhammad itu Rasulullah, Rasul terakhir, penyempurna akhlak manusia. Bukan, maksudnya sebelum ke situ Bang, gini. Muhammad itu juga bukan Rasul terakhir, gini.
Maksudnya yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah Al-Quran mengatakan bahwa Isa yang suci atau Muhammad yang suci? Halo bang. Google lagi deh. Enggak sih, gue lagi inget-ingetin itu. Oke, yang mana? Sebenarnya kalau menurut sepengetahuan saya bang, sepengetahuan saya seperti itu bang. Jadi Nabi Isa itu Nabi yang diutus Allah juga, ya kan? Bukan, kita bahas sucinya bang. Kita nanti biar kita nggak boros, gini bang. Kita nggak bahas Isa tinggal di mana, diutus siapa. Kita nggak bahas itunya. Yang kita ambil poinnya, Isa itu kata Al-Quran itu seorang yang suci. Saya tunjuk nanti ayatnya. Nah, tetapi abang kan bilang bahwa Muhammad pun suci, betul? Ya. Nah, saya katakan itu fitnah yang nyata. Al-Quran tidak pernah mengatakan Muhammad suci, bang. Boleh dilihatin bang bahwa Muhammad didapati sesat. Oke, nah gitu dong. Oke, berarti Anda tidak menemukan ayat di mana Muhammad suci ya? Ya, mungkin saya belum sampai ke situ. Oke, ada Al-Quran di situ bang? Enggak ada. Oh, kalau nggak ada gimana kita mau ngecek? Jadi saya menurut ilmu pengetahuan aja bang. Oke, baik. Abang Muslim pasti tahu Al-Fatihah ya? Insyaallah. Coba bagian belakang Al-Fatihah apa? Ghairil maghdubi alaihim dolin. Oke, apa arti dolin? Dolin itu artinya, waduh, gue juga belum paham nih bang. Nah, kalau untuk artinya sih gue belum paham sih bang. Muslim tuh walaupun ucap-ucap bahasa Arab mereka nggak tahu, udah saya bilang. Betul bang, tapi nggak semua sih bang, nggak semua. Cuma memang ada. Nggak semua, tapi empat yang saya tanya empat-empatnya nggak tahu gimana. Mungkin yang naik nggak hafal semua bang. Oke, abang tahu nggak dolin itu apa? Bisa. Abang tahu nggak dolin itu apa? Apa bang? Nah, nggak tahu kan? Oke, dolin itu artinya sesat. Coba cek kalau nggak percaya. Ya. Betul? Betul. Oke. Pernah dengar hadis ini nggak? Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Pernah dengar? Ya, benar. Oke, apa artinya? Itu artinya dolala itu ibaratnya dia nggak sesuai dengan sunnah. Iya, sesat. Arti dolin itu sama, itu akar katanya sama. Sesat. Nggak sesuai dengan sunnah, jadi dibilang sesat. Oke, baik. Oke. Coba dicek di Quran surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Itu adalah ayat yang menyebutkan bahwa Muhammad sesat. Didapati orang sesat. Sudah baca bang? Bang. Agak lelet ya bang. Nggak apa-apa, santai aja bang. Ad-Duha ayat 7 ya? Ya, ayat yang ke-7. Ayat ke-7 itu bahwa jadaka dolang pahada ya. Oke, ada di situ kata dolan? Dolan ada. Oke, apa arti dolan? Dan dia mendapatmu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Oke, apa arti dolan? Bahwa jada dolang mendapati sebagai seorang yang bingung. Iya, bingung kan diperhalus itu bang. Itu diperhalus oleh para penerjemah. Nah, sedangkan kalau kita mau arti yang sesungguhnya, arti dolan itu orang yang sesat. Betul? Ya. Jadi sini konteksnya gimana bang? Coba silakan. Apakah betul Muhammad itu didapati orang yang dolan? Jadi gini bang, jadi konteksnya gini bang ya. Jadi Al-Quran itu bukan sesuatu yang sudah black gitu bang. Jadi itu kata-kata baku. Jadi Al-Quran itu
Kalau orang yang nggak paham, dia memahami Al-Quran tuh dia pakai otak bang, bukan pakai ilmu. Jadi kalau kita memahami Al-Quran Gak punya tuh, otak ya nggak mungkin kita bisa punya ilmu lah bang. bukan gini ya. Nah. Ini abang ini sering-sering nengok-nengok bawah kolong dia ada apa sih? Enggak, saya ini ada ini, saya kan di warung nih bang. Gitu, Bang. Oh, sambil jaga warung. Bentar. Waduh, sambil jaga warung dia teman-teman. Inilah Pak Ustadz, bagaimana ini umat saja girohnya tumbuh untuk menjawab. Kenapa Ustadz malah lari tunggang langgang? Kaum muslimin, lihat nih. Umat-umat yang tidak tahu apa-apa, yang unyu-unyu, girohnya bangkit. Wah, hilang dia kan, hilang, lari. Bagaimana umat yang ilmunya tidak ada, pas-pasan, mereka girohnya bangkit untuk menjawab. Bukankah ini tugas seorang ustadz untuk menjawab syubhat-syubhat yang saya lontarkan? Makanya ustadz jangan maunya terima amplop saya. Ini tugas Anda naik kemari untuk meluruskan, menjawab, ya, mengcounter argumen-argumen atau syubhat semacam ini. Maunya Anda terima amplop aja. Yuk, silakan, yuk. Bilanglah jamaah, jamaah. Bilang sama ustadz kalian di pengajian. Pak Ustadz, bukankah ini tugas kalian? Kami jamaah ini sekarang berada dalam kebingungan yang nyata. Tiap hari nonton Edis TV, iman bocah. Kenapa kalian tidak mau datang ke situ, ke channelnya untuk menjawab syubhat-syubhat mereka? Tapi saya kasih tahu kepada kalian ya, ustadz kalian itu takut mengiyakan saya. Gitu loh, makanya mereka nggak berani naik ke sini. Yo, silakan. Oke, kita kasih naik ada Najamuddin. Yo, silakan Najamuddin. Nyalakan kamera Bang Najamuddin. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift, saya ucapkan makasih banyak. Halo Bang, ya. Selamat siang Bang. Ya, selamat siang Bang Najamuddin. Muslim Bang. Selamat siang Bang. Selamat siang Bang, saya udah dari tadi selamat siang. Muslim Bang. Muslim. Coba duduk dulu Bang, duduk, tenangkan diri dulu Bang, tenangkan, jangan gusar gitu loh. Yuk, tenang, udah tenang? Tenang Bang, orang Muslim kan tenang Bang, gak ada bingsal Bang. Iya, dari tadi Abang gerak ke sana gerak kemari. Saya dari Palembang Bang, saya dari Palembang. Ya, oke lah. Jadi apa ceritanya Bang? Bang? Gitu, ini lagi ngobrol-ngobrol cerita ini dah. Nah, Quran bilang Quran bilang Isa itu suci. Ya. Dan Muhammad didapati sesat. Sesat gimana Bang? Nah, ini dia. Ini dia makanya saya bilang. Tidak, Oke. Abang kan mestinya kan jangan kayak gitulah deh. Abang jual. Cak Mano. Aku dia cuma bilang apa yang dibilang Quran Bang. Cak Mano, aku nggak ngada-ngada Bang. Coba. Kalau abang kayak gitu mana lah Bang. Oke, baik. Adakah Quran di situ Bang Najamuddin? Nggak ada lah Bang. Nah, Cak Mano kita mau bahas Quran. Quran beko tak ada. Itu ada di tubuh Bang, di dalam batin Bang orang Islam. Kan ada di dalam batin. Oke, kalau begitu bacakan bacakan surat Ad-Duha ayat 7. Surat apa? Ad-Duha ayat yang ke-7. Apa itu Bang? Coba Abang aja. Saya nggak Katanya tadi ada dalam batin. Cak Mano, ini besak kelaka baik.
Ini makanya nggak salah lah julukan gitu ya. Besar kelakar be. Ya udah di manalah bahwa Quran itu dalam kolbu, dalam hati itu mana? Katanya Dalam Quran iman, di dalam Bang. hati. Dalam Ya iman. sudah, sebutkanlah. Quran surat Ad-Duha ayat 7. Abang aja, abang kan nama ketek bang. Abang kan Al-Qurannya pakai Duh, tek udahlah juga. kalau begitu bang. Kita kasih yang lain dulu dah. Aduh berat. Sakit pala. Bagusan gitu nih bahas pempek. Baik bang. Ya kan? Iya makan pempek enak jelas.